Shalom semuanya anak-anak hebat. Apa kabar kalian pada hari ini? Pasti sehat, pasti luar biasa. Nah, hari ini setelah kalian berlibur, kita libur lebaran ya. Kita akan kembali dalam pembelajaran. Semuanya anak-anak yang belajar dari rumah boleh menonton video ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh belajar. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai pembelajaran kami. Tuhan berkati kami agar kami boleh belajar dengan baik dan mengikuti video ini dengan baik juga Tuhan, kami yang belajar dari rumah ya Tuhan. Tuhan, biarlah pembelajaran hari ini menolong kami semakin mengerti bahwa kami mengasihi Tuhan, bahwa kami sungguh-sungguh harus menjadi anak Tuhan yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, hari ini anak-anak kita akan bab 14 ya. Bab 14 memang April akan bikinkan videonya buat anak-anak yang belajar dari rumah. Oke? Nah, untuk anak-anak yang di rumah, kalian lihat buku paketnya di halaman 95, bab 14, menanggalkan manusia lama. Nah, apakah itu manusia lama? Kita akan belajar ya. Pengertian manusia lama. Dino mengambil kunci motornya lalu pergi. Setiap kali melihat Dino pergi tanpa pamit, ibunya mengelus dada. Sudah 7 tahun mereka tinggal berdua di rumah itu. Ayah Dino sudah meninggal. Dino adalah anak sematawayang Ibu Rina. Semoga ia baik-baik saja, tidak membuat masalah lagi. Batin Ibu Rina. Menjelang siang, Dino belum pulang juga. Ibu Rina masuk ke kamar dan duduk diam di sana, berharap anaknya segera pulang. Tidak jarang Dino pulang dalam keadaan terluka akibat berkelahi. 2 hari lalu, Dino pulang diantar temannya dalam keadaan mabuk. Tetapi semalam Dino pulang sendirian, tanpa masalah. Ibu Rina bingung, tidak tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Menjelang sore di luar terdengar suara motor Dino, disusul suara mobil. Ada apa? Siapa yang datang menyusul Dino? Hati Ibu Rina mulai kacau. Terlebih ketika kamarnya diketuk. "Ibu, Bu," suara Dino memanggil. Iya nak." Ibu Rina gugup menjawab suara anaknya. Segera dibukanya pintu kamar. Tiba-tiba Dino memeluknya. Hanya memeluk dan diam. Sudah lama Dino tidak memeluknya. Beberapa menit kemudian Dino memegang tangan yang berkerut itu dan menciumnya. Lama jantung Ibu Rina berdegup. "Ibu, maafkan Dino." Dino mencekak. Tidak biasanya dan belum pernah terjadi. Ibu Rina berdiri terpukau melihat wajah pemuda bertubuh tinggi di depannya ini ternyata sudah berlinangan air mata. Dino membawa ibunya ke kursi dan mendudukkannya. Lalu ia berlutut di depan kaki ibunya. "Ibu, maafkan Dino." "Ampuni Dino," tutur Dino sekali lagi. "Dino banyak menyusahkan ibu. Dino selalu memberontak, tetapi sekarang memaafkan Dino." Sambil menangis, Dino mencium lutut ibunya. Ibu Rina berderai air mata. "Dino, anakku, ibu sayang kamu. Nak, ibu sudah memaafkan Dino." Maafkan ibu, kadang hanya diam. Ibu takut bicara. Ibu takut Dino meninggalkan ibu. Dino makin menangis. Sudah lama ia menyakiti hati wanita tua itu. Sekarang waktunya ia membayar semuanya. "Ibu, ada Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Mereka yang menolong Dino. Dino tidak tahu harus berbuat apa. Maka Dino mengajak mereka ke sini." Dino menjelaskan siapa mereka yang berdiri di pintu. Rupanya pada waktu mabuk, Dino kehilangan dompet. Pak Pendeta menemukan dompetnya. Itulah yang mempertemukan mereka kemarin pagi. Tuhan punya cara. Dino dilayani oleh Pak Pendeta dan bertobat. Ia hendak meninggalkan manusia lamanya. Ini cerita tentang Dino ya. Bagaimana mungkin kalau menurut Mem April, Dino ini sebenarnya belum siap ditinggal oleh papanya gitu ya selama 7 tahun. Tapi kan hidup terus berlangsung ya anak-anak ya. Kalau kita belajar dari Dino mungkin belum siap secara mental ketika dia harus kehilangan ayahnya. Tapi dia berbuat yang tidak seharusnya dia lakukan. Dia memberontak ibunya, dia memukul dia marah kepada ibunya. Padahal itu bukan harusnya dia lakukan gitu ya. Dino
manusia lamanya ada gitu ya. Apa manusia lamanya? Ya tadi dia mabok-mabokan, marah-marah sama ibunya, bentak-bentak ibunya, sampai ibunya semakin sedih ya. Tapi ketika Dino sudah bertemu dengan Pak Pendeta dan dilayani dan akhirnya Dino bertobat, inilah pertobatan Dino. Dino meninggalkan manusia lamanya. Nah, apakah manusia lama itu? Manusia lama adalah cara hidup orang yang berdosa, yaitu hidup di dalam dosa dan terikat dengan iblis. Ini adalah kalian boleh garis bawahi. Manusia lama adalah cara hidup orang berdosa, yaitu hidup di dalam dosa dan terikat dengan iblis. Manusia lama tidak mengenal Allah, hidup dengan pikiran yang sia-sia, hidup kafir, hidup dipenuhi oleh nafsu dan membawa kepada kebinasaan. Dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32, Paulus menuliskan perbedaan antara manusia lama dan manusia baru. Untuk lebih jelas, mari kita identifikasi ciri-cirinya. Nanti jadi tugas kalian ya. Oke. Jadi, manusia lama dan manusia baru adalah dua kehidupan yang berbeda. Batas kehidupan manusia lama dan manusia baru batasnya adalah pertobatan. Yang ini adalah manusia lama, ini manusia baru, tengah-tengah adalah pertobatan ya. Oke. Ini adalah ciri-ciri manusia lama. Tadi dia seperti Dino, mabuk-mabukan, bahkan dia menyakiti hati ibunya, itu manusia lamanya Dino. Jadi manusia lama adalah manusia yang tidak mengenal Allah, hidup dengan pikiran yang sia-sia, hidup kafir, hidup dipenuhi oleh nafsu dan akhirnya membawa kepada kebinasaan. Nah, yang B kita akan belajar, apakah bisa kembali lagi? Manusia lama apakah bisa kembali lagi? Kita akan belajar ya. Pernahkah kamu mengucapkan janji? Ya, Mem April pernah. Apakah semua janji itu ditepati? Banyak orang berjanji tidak akan berbohong, tetapi hanya bertahan sebentar. Beberapa lama kemudian ia berbohong lagi. Mungkin kamu pernah bertekad dalam hatimu supaya tidak akan menyontek lagi. Saya akan rajin belajar. Tetapi pada waktu mendapat soal yang sulit, kamu mencontek lagi. Waktu melihat teman lain asik bermain, kamu lupa dengan tekadmu untuk belajar. Jadi mungkin kalian punya ya janji, aku mau belajar, tapi tiba-tiba dapat soal yang susah, ya udah kalian mencontek gitu ya. Nah, ini adalah manusia yang lama kita ya. Tuhan Yesus berbicara tentang rumah yang kosong karena ditinggalkan pada waktu ia mengusir setan dari seorang yang bisu. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandu seperti mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapat rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka menusuk dan masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Orang yang telah bertobat dan meninggalkan manusia lama harus bertekun dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Dalam Lukas 11 ayat 21 sampai 23. Tidak ada manusia yang sanggup melawan iblis. Manusia harus hidup bersama Yesus. Biarlah Yesus yang tinggal di dalam hati yang telah dibersihkan. Caranya bagaimana? Menjaga hubungan dengan Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui doa, membaca Alkitab, saat teduh pribadi, memuji Tuhan dengan nyanyian. Itu sebabnya Paulus menghimbau orang percaya agar selalu bersekutu dengan sesama untuk saling meneguhkan. Nah, kita kan sekarang ini sudah bisa sekolah minggu ya. Sudah bisa sekolah minggu, ya alangkah baiknya kalau menurut Mem April kita beribadah bersama-sama di gereja. Kalau kayak Mem April gitu ya, mungkin ada berapa kalian sama ibadahnya di GBI Sawangan. Mungkin harus daftar, ya kalian ikutin daftar gitu ya. Daftarkan diri kalian, ada linknya untuk mendaftarkan diri, boleh beribadah. Ada juga mungkin yang kalian sudah bebas untuk beribadah, silakan. Alangkah baiknya kita bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita di dalam rumah Tuhan. Jadi semakin
Pujian penyembahan itu semakin hidup. Mem April merasakan waktu corona ibadah di rumah rasanya kurang gitu ya, tapi ketika sudah mulai ibadah outside di gereja, Mem April terus datang. Supaya apa? Supaya iman Mem April kembali dibangkitkan gitu ya, supaya pertumbuhan iman kita semakin dibangkitkan. Jadi saran Mem April, kalau sudah bisa ibadah di gerejanya, mulailah ibadah sekolah minggu ya, atau ibadah umum juga boleh ya. Nah, oke. Yang C, kita akan belajar melawan keinginan daging. Hari ini libur. Evan melirik jam dinding di kamarnya. Pukul 6 WIB ya. Pukul 8, Evan sudah harus berada di tepi kolam renang. Ia sedang menyiapkan diri mengikuti lomba di tingkat provinsi. Tapi Evan tidak beranjak dari tempat tidurnya. Aku berhak untuk tidur lebih lama, pikirnya. Ditariknya selimut lalu memejamkan mata hendak melanjutkan tidurnya. Hatinya mulai gelisah. Sebentar lagi pelatih sudah akan bersiap di tepi kolam renang. Evan masih bermalas-malasan. Evan mencoba memejamkan matanya, tapi tidak bisa tertidur. Tubuhnya memang terasa lelah. 15 menit kemudian ia bangun, bangkit dari tempat tidurnya. Bersemangat untuk bersiap menuju tempat berlatih. Evan berusaha melawan kemalasan dan keletihannya. Ia bergegas mandi, sarapan bersama ibunya, lalu pamit pergi. Berapa kali kamu malas bangun dari tempat tidurmu? Ketika kamu melawan kemalasanmu, kamu sedang melawan keinginan dagingmu. Tetapi keinginan daging tidak hanya seperti itu. Keinginan daging adalah dosa, pemberontakan yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Keinginan daging membawa manusia kepada kebinasaan kekal. Tanpa perlawanan, keinginan daging itu akan terus mengganggu, menggoda dan merongrong hidup orang percaya. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 6 ayat 11-12, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini adalah firman Tuhan. Perlawanan terhadap tipu muslihat iblis yang selalu menggoda dengan menawarkan banyak kesukaan manusia memerlukan senjata yang dapat melawan semuanya itu. Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju ziarahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dan dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Dalam Efesus 6 ayat 14-18a. Untuk menghadapi usaha iblis menjatuhkan orang percaya, diperlukan senjata rohani. Setiap saat kamu harus bersiap sedia dan berjaga-jaga. Ya, mungkin kalian pernah seperti ini. Contohnya hari Minggu. Hari Minggu tuh banyak film kartun atau banyak godaan untuk kalian untuk ibadah sekolah minggu, baik itu online maupun outside gitu ya. Nah, kita harus melawan keinginan daging, contohnya kemalasan bangun. Malas main game mulu, males sekolah minggu. Iya nanti sekolah minggu tuh udah ada linknya, YouTube-nya. Iya tapi main game terus. Kalau online, kalau outside, ayo mandi, iya nanti jadi ini nggak mandi, nggak sekolah minggu gitu ya. Kita harus melawan kemalasan kita. Kenapa keinginan daging kita ini dosa, pemberontakan, kita menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Seperti kalian lihat gambar senjata rohani kita yang ada namanya ketopong keselamatan itu ya, selalu berdoa, berbaju ziarahkan keadilan. Tuh baju kalian lihat kan, pernah lihat bukan robot, ini apa namanya ya, ini seperti robot kali ya, dia kan harus pakai topeng yang tebal gitu ya dari baja, terus bajunya juga dari baja yang harus kuat gitu, terus ikat pinggangnya juga harus berikat pinggangan kebenaran, harus ada pedangnya yang tajam, harus pedang roh, perisai harus ada perisainya, perisai iman, kakinya harus berkasutkan kasut keadaan untuk memberitakan Injil. Kita harus siap sedia dengan senjata rohani yang kita punya. Ketopong keselamatan itu apa, harus selalu berdoa, rajin berdoa ya, terus berbaju jirakan keadilan. Kita harus punya
senjata dalam badan kita harus lawan keinginan daging kita ini. Terus ikat pinggang kebenaran, kita harus punya firman Tuhan yang firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan tiap hari itu ikat pinggang kebenaran. Kita harus punya pedang roh, senjata kita. Pedang roh. Kita harus kita punya perisai iman, kita punya iman yang kuat. Kasutnya, kita harus kasut ini kita berjalan untuk memberitakan Injil. Kesukaan kita memberitakan Injil. Kita di mana saja, di rumah bermain, kita tidak harus bilang, "Woi, bertobatlah." Nggak perlu, tapi kita harus buktikan lewat hidup kita. Kita bermain yang adil, kita harus berbuat yang baik. Itu orang-orang akan lihat teman-teman kita. Kita harus melawan keinginan daging kita. Karena keinginan daging itu adalah dosa yang harus kita lawan. Karena keinginan daging itu menjauhkan kita dari Tuhan, ya. Kita harus seperti Paulus yang sudah menuliskan kepada jemaat di Efesus. Kita harus berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju ziarahkan keadilan, kakimu dan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kita dapat memadamkan semua api dari si jahat. Dan terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah yang kita baca tiap hari, ya, dalam segala doa dan permohonan. Kita harus menghadapi tipu muslihat iblis, karena itu akan menjatuhkan kita sebagai orang percaya. Kita harus memerlukan yang namanya perlengkapan senjata rohani. Kita harus siap-siap dan harus berjaga-jaga, ya. Oke, wah, sudah selesai di bab 14. Nah, di sini ada buatlah berapa senjata dengan cara tidak usah, ya. Sepertinya tidak usah saja. Nanti kalian akan tugas kalian hanya satu. Lihat di halaman 96 PS-nya. Nggak usah dikumpulkan, ya. Nanti kerjakan di buku paket. Nanti Mem April akan nilai di buku paket saja, ya. Halaman 96 itu ciri-ciri manusia lama, ciri-ciri manusia baru. Kalian lihat dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Kalian tidak usah kirimkan ke GCR Agama, tapi kalian kerjakan saja di buku paket kalian. Pada saat nanti kalian bergantian masuk dengan teman kalian ketika di sekolah, Mem April akan periksa. Oke? Nah, sampai di sini saja dulu pembelajaran kita. Biarlah pembelajaran hari ini boleh mengajarkan kita harus menanggalkan manusia lama kita. Kita harus punya senjata perlengkapan rohani, perisai iman, supaya kita dapat menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Oke? Kalian punya Tuhan Yesus yang menjadi senjata iman kalian. Iman kalian harus kuat, ya. Dalam doa dan permohonan selalu berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan yang menolong kalian untuk kalian tetap teguh dalam iman kalian, ya. Oke? Jangan lupa kalau sudah ibadah, baik itu online maupun outside, ibadah bersama dengan dengan orang-orang percaya yang lainnya. Ya, kita saling mendukung dalam doa. Oke? Kalau kita sudah menanggalkan manusia lama, maka kita hidup dalam roh, yaitu roh kebenaran Tuhan, ya. Sampai di sini saja dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ingat, tugasnya tidak usah dikirim ke GCR, kerjakan saja di buku paket agama, ya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh diajarkan, diingatkan, kami harus meninggalkan manusia lama kami, Tuhan. Kami mau hidup bersama dengan Engkau, ya Yesus. Ajar kami untuk selalu dekat kepada Tuhan, memiliki perisai iman yang kuat, ya Tuhan. Dalam doa dan permohonan kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarlah anak-anak-Mu dari kecil untuk hidup takut akan Tuhan, untuk mereka selalu meninggalkan manusia lama mereka, Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, ya Bapa. Dan Tuhan, jadikanlah mereka anak yang takut akan Tuhan, anak yang mau dengar-dengaran akan kedua orang tua mereka, ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, roh kecerdasan, kepintaran Tuhan berikan dalam hidup mereka. Berkati juga kedua orang tua mereka, Tuhan, yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, agar berkat Tuhan tercurah dan hidup mereka selalu diberkati, ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye.